Ada sebuah postingan di Facebook, isinya miris sekali ya. Ini berkaitan dengan kewajiban dasar kita sebagai orang Islam. Saya beri tajuk konten ini, peranan guru agama non pesantren sangat vital. Karena orang-orang yang memang mungkin tidak pesantren, dia hanya sekolah di sekolah umum, maka bisa jadi asupan informasi keagamaan yang intensif itu hanya diperoleh dari guru agamanya. Intensif maksud saya adalah tertib dari mulai yang paling kecil. Saya bacakan dulu ya. Ini tidak perlu diklarifikasi benar atau salah ya. Ini toh tidak menyebut nama ya. Yang pertama, saya juga pernah ngalami ketika ngajar di SMA yang notabene sekolah Islam. Kelas 3 SMA ada murid putri yang tanya gimana caranya mandi besar. Jadi kelas 3 SMA itu kan sudah akil balik, sudah mukallaf, perempuan sudah mukallafah, sudah dicatat amal baik amal buruknya. Kalau cara mandi besar saja tidak tahu, ya waliyatubillah, apakah selama itu dia mandi besarnya keliru atau bagaimana? Karena orang tahu saja kadang bisa keliru, apalagi kalau tidak tahu ya. Ini kan menyedihkan. Lalu bagaimana sholatnya? Lalu bagaimana puasanya? Kalau setiap dia haid mandi besar aja tidak tahu caranya, apa yang harus dibasuh atau tidak. Ini kan kewajiban yang ain. Ini kewajiban yang semua orang wajib tahu. Kamu tidak tahu masalah ini, percuma kamu tahu yang lain. Kamu tahu cara menghitung ini, punya kecerdasan ini, kecerdasan itu, tapi tidak tahu ini, celaka. Karena ini fardu ain. Ini wajib kamu tahu. Kamu tidak paham komputer, tidak paham ini, tidak paham itu, tidak paham bahasa apa, yaitu tidak memang bukan sesuatu yang harus dipuji, karena bukan prestasi. Tetapi kalau kamu tidak bisa, ya tidak apa-apa. Masih kamu bisa belajar. Tapi kalau masalah cara mandi besar, kamu harus bisa, harus tahu. Sebelum akil baligh, ya, sudah harus paham. Fikih itu sudah harus paham mulai cara bersuci, cara mensucikan najis, cara mensucikan hadas, cara ibadah. Ya minimal sholat. Kalau zakat kan belum punya duit, nggak apa-apa kamu nggak ngerti. Jadi dalam hidup itu yang wajib kamu pahami adalah yang akan kamu kerjakan. Yang akan kamu laksanakan. Sholat kan sudah wajib, harus paham sholat. Sebelum sholat wajib bersuci, harus paham bersuci. Enggak usah muluk-muluk paham nahu sorob lah, paham perdebatan ulama ini itu wahabi atau apa. Ini jangan sampai gagal. Paham betul wudhu bagaimana caranya, mandi besar bagaimana caranya, kalau najis bagaimana mensucikannya. Nanti kalau kamu ada kewajiban haji, kamu wajib paham cara haji. Kalau belum wajib haji, nggak paham haji, nggak apa-apa. Belum wajib zakat, nggak paham zakat, nggak apa-apa. Apalagi kamu dizakati masih oleh orang tuanya. Ini saya bicara batas minimumnya ya. Nah kemudian ada murid putra saat disuruh buka surah Al-Baqarah ayat ini, ayat tertentu maksudnya, dia bilang bolak-balik mushaf dia bingung ya. Bolak-balik mushaf Al-Quran dan dengan polos bilang enggak ada, enggak ketemu. PR dakwah masih banyak, belum lagi mikir Gaza masih jauh ya. Ini salah satu kritik untuk pendakwah juga sebetulnya ya. Jadi ada orang disuruh nyari sebuah ayat di Al-Quran itu sudah dikasih clue Al-Baqarah nggak ketemu. Ya mungkin karena nggak pernah baca Quran. Ya itu sesuatu yang buruk, tetapi masih lumayan daripada yang pertama tadi itu ya. Itu masalah fikih, fardu ain ya. Ilmu selain fikih itu adalah fardu kifayah ya. Maksudnya fikih itu dalam ibadah ya, termasuk juga ilmu dalam akidah ya mestinya. Termasuk akidah itu fardu ain ya. Fikih juga fardu ain. Selain itu maksud saya itu misalnya ilmu ekonomi lah, ilmu politik atau apa itu fardu kifayah, ilmu kesehatan lah, ilmu marketing lah, semuanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu walaupun kamu tidak menguasai ya tidak apa-apa, walaupun ya lebih baik kuasai kalau bisa. Tapi jangan sampai melewatkan yang paling penting. Lucu ya, kamu fokus sekali bagaimana berdandan pakai dasi, pakai topi yang bagus, pakai jas, tapi nggak pakai celana itu Pak ya. Orang nggak ngerti fikih tapi menguasai ilmu lain ya seperti itu gambarannya ya.
Yang wajib kamu tinggalkan, fokus kepada yang tidak wajib. Nah. Kemudian di sebelahnya itu ada cerita yang juga miris ya. Salat Jumat itu khutbahnya sesudah atau sebelum sholat ya. Ini ditanyakan oleh seorang guru di sebuah sekolah menengah atas. Jadi sekolah SMA gurunya bertanya seperti itu. Berarti kan sangat kosong pengetahuannya, atau mungkin tidak pernah Jumatan atau bagaimana ya. Ya saya tidak mau bicara tentang masalah tidak mau Jumatan atau tidak pernah ya. Mungkin dia lupa atau bertanya, masih lumayan ya. Kamu tidak tahu Jumatan itu khutbahnya sebelum atau setelah, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu cara sholat Jumatnya. Saya pakai batas minimum ya. Kamu yang penting tahu bagaimana cara sholat Jumat. Kamu tidak tahu Jumat ini dalilnya apa, Jumat ini khutbahnya bagaimana, syarat rukun khutbah. Kamu nggak khutbah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa cara sholat Jumatnya. Itu sudah lumayan ya. Ada lagi yang kedua, saya nggak pernah salat kalau sedang sakit. Karena kalau kena air dingin banget, makanya nggak bisa wudhu. Saya nggak dosa kan? Yang bertanya adalah seorang dosen bahasa Inggris di salah satu universitas swasta. Jadi ini kopong dalam masalah fikih. Jadi difikirnya kalau nggak bisa wudhu karena dingin ya sudah nggak wudhu, berarti nggak usah sholat. Nah itu berarti dia tidak paham ada namanya tayamum. Ada ganti dari wudhu itu kalau nggak bisa ada tayamum. Itu dasar sekali ya. Kita kalau punya keluarga yang menyimak konten saya, ingatkan hal-hal semacam ini. Mungkin interaksinya memang tidak di pesantren atau tidak di sekolah yang belajar agamanya banyak, tapi kebanyakan umum. Ini diingatkan. Atau pengusaha atau apa punya anak buah, ingatkan. Ini modal kita berinteraksi kepada Allah. Ini modal kita beribadah. Harus kita paham betul-betul ya. Jangan sampai kita gagal di masalah ini. Kamu nggak ngerti tafsir lah, nggak ngerti hadis sahih, hadis palsu, nggak ngerti nahu sorob, nggak apa-apa Pak. Nggak akan ditanya itu di akhirat Pak, nggak apa-apa. Yang penting kamu hidupnya bermanfaat. Ya. Kamu fokus di ekonomi juga bisa bagus, tapi jangan sampai kelewat di bagian terpenting, yaitu fikih. Pakai dasar paling bawah saja. Kalau ada yang rumit kamu nggak tahu, kamu tanya kepada orang yang tahu. Tapi kalau masalah ibadah, masa setiap saat kamu mau tanya? Makanya kamu harus paham betul ya. Kan gampang itu. Kalau dihafal nggak mungkin menyita banyak. Kamu tulis juga bisa kamu paham. Gimana cara wudhu, cara mandi besar, gimana cara sholat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kadang saya nggak cebok kalau habis buang air kecil dan langsung wudhu. Wudhu saya sah nggak ya? Pertanyaan pertama. Yang kedua, emangnya wudhu kalau pakai air laut bisa? Yang bertanya adalah seorang lulusan sekolah pasca sarjana S2. Jadi ini kan sudah matang dalam keilmuan yang lain, sudah sampai S2, tapi dia nggak tahu apakah air laut itu bisa buat wudhu apa enggak. Berarti nggak ngerti air wudhu itu airnya apa saja gitu. Yang pertama, yang kedua dia nggak ngerti wudhu itu sahnya apa. Sebetulnya kalau ditanya sah apa enggak sih orang wudhu masih belum cebok, ya sah Pak. Tapi kamu belum bisa sholat karena masih najis. Jadi bukan wudhunya tidak sah. Bukan wudhunya tidak sah. Selama rukun wudhu kamu terpenuhi, ya sah-sah saja wudhu kamu. Tapi ya tidak bisa sholat karena masih najis. Ya kita tidak perlu bicara ikhtilaf lah. Ada juga yang menjadikan syarat sahnya wudhu itu kalau najisnya di antara dua lubang itu. Ya. Kalau buang air besar atau buang air kecil itu harus dibersihkan. Karena kalau enggak tidak sah wudhunya. Tapi itu tidak masyhur ya. Yang masyhur itu sunnah saja. Kamu bersihkan dulu najis, baru setelah itu kamu wudhu ya. Kalau misalnya kamu belum cebok, kamu wudhu ya sah-sah saja. Cuma ya repot namanya ya. Setelah itu kamu baru cebok ya. Ceboknya jangan disentuh, nanti batal lagi wudhunya gitu ya. Jadi sebetulnya fikih pun tidak mesti semua kamu tahu Pak. Menurut ulama ini nggak perlu. Ikut satu madhab saja selesai. Oh ikut kitab sunnah nggak perlu Pak, nggak perlu. Jadi Ustaz Salafi Wahabi juga ya, mereka kan dakwahnya itu meresap ke masyarakat perkotaan. Seperti ini dikawal, dijaga ya. Jadi nggak usah orang itu diajarkan tentang ini sesat, ini bid'ah, nggak perlu Pak. Dasar-dasarnya ini yang paling penting begitu ya. Kemudian kalau nanya wudhu pakai air laut sah apa enggak ya, mungkin ini masih tidak mengancam wudhu dia, cuma mungkin pengetahuannya aja kurang ya. Ya mestinya walaupun dia nggak tahu sah nggak apa-apa, yang penting dia wudhunya pakai air yang sah gitu. Kalau dia nggak tahu air laut ini sah apa enggak ya, nggak ada masalah sebetulnya ya.
Maksudnya dalam wudhu pun nggak mesti kamu semua tahu. Yang kamu tahu adalah cuma bagaimana cara kamu wudhu dengan benar. Yaitu kamu tahu syarat sahnya, kamu tahu fardunya, kamu tahu yang membatalkan. Sudah selesai, nggak rumit ya. Begitu juga dalam sholat ya. Ada lagi ini apalagi kalau S2 ini kan sudah berpikirnya matang ya. Apalagi mungkin ini jurusan eksak atau apa, ini kan cerdas, berarti pengetahuannya kan tertib gitu. Tapi kan eman-eman. Kalau dalam fikih malah tidak tahu kalau wudhu cebok itu sah atau nggak sah ya. Ya semoga dia cuma nanya ya. Semoga dia tidak pernah wudhu nggak cebok terus sholat ya. Karena nggak sah sholatnya. Ini saya tidak bilang yang ikhtilaf-ikhtilaf ya. Nggak ada orang sholat pakai najis itu sah ya. Nggak ada ikhtilaf begitu ya. Kalau kamu cari-cari juga nggak ada itu ya. Yang keempat, ketika saya bertanya jumlah rakaat sholat zuhur kepada beberapa anak SMA, jawabannya bervariasi. Ada 3, ada 5, dan ada 6. Ya mungkin ini mereka ya bawaan Pak, ya nggak sholat. Siapa tahu caranya tapi memang jarang sholat ya. Tapi wah iya juga ya, kalau jumlah rakaatnya aja nggak tahu, apalagi cara sholatnya ya. Wah ini lebih parah sebetulnya ya. Makanya taruh nomor 4 di sini. Meskipun ada juga yang alhamdulillah menjawab dengan benar 4 rakaat. Namun ketika ditanya sudah sholat zuhur, jawabannya belum. Kemarin sholat zuhur enggak? Ditanya lagi ya. Kemudian ditanya lagi. Oh ya ditanya. Kemarin sholat zuhur? Jawabnya enggak. Lalu ditanya lagi. Kapan terakhir melaksanakan sholat zuhur? Sambil tertawa cengengesan jawabannya sudah lupa karena sudah lama. Wah. Ini tambah ya, udah nggak sholat, belum tentu tahu juga caranya. Oh tapi ini tahu dia 4 ya, giliran tahu nggak sholat. Ada yang pertama itu udah pasti nggak sholat, pasti nggak tahu ya, jumlah rakaatnya aja nggak tahu, gimana dia sholat kan? Nah, gitu ya. Kalau masalah perilaku begitu, Allahumma hadina, semoga Allah berikan petunjuk. Tapi kan berbeda Pak, kamu tahu cara sholat terus tidak sholat itu beda. Maksudnya beda itu berarti penyakitnya kamu malas. Kalau kamu tidak tahu cara sholat, itu bukan malas penyakitnya Pak, tapi ada kesalahan sistem. Kamu tidak tahu apa yang penting gitu. Allahumma hadina.